Oke sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Karaban Kamuning Rapit Banten ya sob ya. Seperti biasa, alhamdulillah baru kali ini kita upload lagi seputaran kelinci. Dan alhamdulillahnya juga kelinci lokal saya nih, yang jenis lokal ini nih. Nah, warnanya ke coklat merah-merahan nih. Alhamdulillah sudah melahirkan di pertengahan puasa, yaitu di malam ketupat ya, kalau di saya di sini malam ketupat ya. Alhamdulillah sudah beranak 8 ekor sob. Dan cuman di sini ada kendala, yaitu 1 ekor tidak bernyawa ya. Jadi ketika keluar dari rahim si ibu ini, si indukan kelinci gitu, dia sudah tidak bergerak. Nah, ini lemaknya masih banyak ini. Tadi baru saya umbar, jadi saya keluarkan dari kandang supaya dia udah betah lagi pengen keluar. Supaya apa? Supaya si lemak dalam tubuhnya ini bener-bener memang nanti ketika kencing keluar dari air kencing barangnya, ataupun dari kotoran-kotoran di dalam itu dikeluar bareng sama beraknya, itu kotorannya. Nah, di video kali ini jadi tipsnya itu biasanya kan ataupun gini, siapa sih peternak yang tidak mau hasil anakannya itu hidup semua, sehat semua, dan terutama bisa besar semua gitu sob, tanpa ada kekurangan itu, entah itu dari segi cacat ataupun pincang ya kelincinya ya, ataupun memang seleksi alam. Kalau biasanya peternak-peternak kelinci sebutnya seleksi alam. Semoga hidup semua ataupun entah berapapun itu pasti diambil hasilnya. Nah, tapi di sini yang namanya seleksi alam itu kita sebagai manusia harus berpikir bagaimana caranya agar supaya kelinci-kelinci kita itu ketika lahiran 6 ekor itu bisa hidup semua. Walaupun memang yang namanya nyawa itu bukan kita yang megang gitu, bukan manusia yang mengendalikan, tetapi manusia dikasih akal dan pikiran supaya apa? Supaya bisa berpikir dengan cara-caranya, dengan keistimewaannya. Jadi kita harus berpikir sob, bagaimana nih si anakan kelinci kita sebagai peternak itu bisa hidup semua gitu. Nah, itu sebenarnya satu kendalanya. Nah, ketika ini kan anakan kelinci saya ada 7 nih, otomatis mungkin terlalu banyak. Dan si indukan ini pasti antara 50-50 antara mampu atau tidak. Oke, langkah yang pertama yang saya ambil biasanya itu satu, yang paling utama yaitu kebersihan si kandang indukan ini. Jadi ketika pagi kalian mau ngasih pakan hijauan ataupun pakan pelet ya, itu alangkah baiknya kontrol kebersihannya. Kalau pakai pakan pelet sih lebih mudah mungkin ya, biasanya dari segi kotoran aja mungkin sama air kencing yang harus disapu gitu kan, ataupun dielap. Tapi kalau dari pakan hijauan sob, biasanya tuh yang ada yang bekas-bekas, terus air kencingnya juga kadang nyangkut di hijauan, ataupun terkadang juga kotorannya itu nyangkut di hijauan jadi tidak ke bawah. Nah, itu yang harus kalian bersihkan setiap kalian mengasih hijauan ataupun pakan makanan pokok si kelinci kalian itu sob. Nah, itu yang paling penting tuh buat indukan ya sob ya. Jadi biar satu manfaatnya biar si indukan ini tidak stres. Kenapa? Kalau sudah stres biasanya dia tidak mau menyusui si anaknya itu. Dia kalau udah stres dia nggak mau menyusui. Yang pertama itu. Dan yang kedua, ketika dia merasa nyaman di dalam kandang ya kan, dan dia tidak mau di sebelah kanan ataupun sebelah kiri untuk beristirahat ataupun menetralkan
makanannya gitu di perut. Biasanya kalau kelinci menetralkan makanannya itu biasanya dia berbaring ataupun rebahan sob. Nah itu biasanya kalian temukan di kelinci-kelinci yang memang lagi menyusui ataupun sedang. Nah itu dia seperti itu. Nah itu seperti itu, sudah dipraktekkan langsung sama kelincinya. Jadi saya tidak usah menjelaskan lebih detail ya masalah rebahan ini. Nah terus yang kedua dari segi pakan, jangan sampai si kelinci indukan ini yang sedang menyusui ataupun kelinci yang belum lahiran sob, tapi kalian tahu bahwasanya indukan kelinci ini sedang mengandung. Nah itu sama halnya si kelinci indukan yang sedang menyusui, itu kalian wajib mengontrol dari segi pakan, entah itu pakan pelet ataupun pakan hijauan. Seperti saya kasih contoh pakan seperti saya hijauan. Nah ini saya memakai kangkung. Kenapa memakai kangkung? Dikarenakan kangkung itu sebenarnya cukup bagus untuk si kelinci yang baru melahirkan. Nah ini kelinci saya baru melahirkan sekitaran 1 hari kemarin. Nah kenapa saya kasih kangkung, tapi dengan satu syarat sob, hijauan kangkung ini harus dilayukan terlebih dahulu. Contohnya kemarin kalian ngarit, itu jangan pas selesai ngarit kalian langsung kasih, itu nggak baik buat kesehatan si kelinci. Ya pertama faktornya dari segi getahnya, terus dari segi kandungan airnya itu masih banyak. Tapi kalau sudah layu itu biasanya kadar air dalam si hijauan kangkung ini mengurang. Terus kalau sudah layu juga kadar getah dari si kangkung ini juga mengurang. Coba kalau kalian petik ataupun kalian arit kangkung, itu biasanya ada tuh bekas di bekas aritannya itu. Coba kalian di segi pucuk-pucuk yang kayak gini, nah itu terdapat yang namanya putih-putih. Nah itu getah biasanya sob. Nah itu sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan si kelinci. Nah intinya satu, pakan ini harus dikontrol, tidak boleh kekurangan. Minimal kalau saya nih kalau pakai hijauan itu pagi, kalau untuk khusus indukan ya yang sedang mengandung ataupun sedang menyusui seperti ini, itu 1 kepalan di pagi hari, 1 kepalan tangan saya taruh, saya kasih. Nah setelah dibersihkan ya saya kasih. Setelah itu setelah saya kasih pakannya, kasih hijauannya, saya cek si anakannya ini sob. Nah kenapa harus dicek? Dikarenakan waktu-waktu si kelinci melahirkan ini itu ada 2 waktu sob. Yang pertama itu di pagi hari ataupun di malam hari ya, sekitaran jam 1 sampai ke jam 6. Nah itu biasanya dari jam-jam itu tuh, biasanya di pagi hari itu. Nah terus yang kedua yaitu di sore hari, sekitaran jam 6, di sore hari itu jam 6 itu sampai jam 8. Itu biasanya si kelinci pasti menyusui. Ataupun nanti sekitaran jam 9 sampai jam 10. Itu perbatasan dari jam 6 sampai jam 10 lah sob. Kalau sering saya lihat ya, itu dari jam-jam segitu. Makanya kalau kalian di pagi hari itu wajib mengontrolnya. Kenapa harus dikontrol? Dikarenakan satu faktor utama yang wajib kita kontrol si anakan. Yang pertama, apakah si anakan ini merata? Ya kan, merata. Biasanya si indukan si anakan tuh ada yang tidak kebagian gitu kan, tiba-tiba baru bentar si indukan ini langsung keluar dari kotak. Itu biasanya satu faktornya si indukan sedang stres. Tapi dia tetap mau menyusui, tapi tidak dengan kondisi lama gitu. Makanya dia bentar keluar gitu. Nah itu sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan si anak kelinci. Nah kalau terjadi hal yang seperti itu, yang wajib kalian lakukan yaitu yang pertama, terpaksa kalian harus menyusui manual si anakan kelinci. Caranya seperti apa? Caranya yaitu dengan kalian siapkan kardus kecil seperti kardus ale-ale ya sob ya, ataupun terio gitu. Itu kalian pinta di warung-warung terdekat. Kalian seperti biasa buat seperti kotak yang di dalam. Nah itu kalian ambil anakannya,
sebelumnya kasih dulu kain ataupun lamak ataupun lap apa gitu ya, taruh di dalam kardusnya. Habis itu masukin si anakannya yang sekiranya perutnya tidak kembung. Maksudnya dalam arti kembung ini yaitu kembung dalamnya tidak ada susunya. Biasanya kalau yang sudah disusuin itu si perutnya kembung dan kondisi si perut kalau kita pegang yaitu hangat. Nah, itu yang kedua yang harus kalian benar-benar kalian cek. Terus yang ketiga sob, yang ketiga adalah dari segi lingkungan. Jadi kandang itu harus tertutup supaya apa? Supaya si kelinci ini tidak termasuki oleh angin yang dingin gitu. Karena dikarenakan si anakan kelinci ini belum sanggup untuk memasuki tahap yang itu. Jadi makanya ketika ini si indukannya pasti nyelimutin dari bulu-bulunya itu supaya apa? Supaya tidak terkena kedinginan gitu dari segi si anaknya. Nah makanya kandangnya itu kalau untuk indukan itu harus yang menyusui ya khususnya ya, itu harus kandangnya ditutup saja sob. Entah itu depannya nih, depan kandang ininya kasih aja pakai karung ataupun kain apa itu yang bisa tertutup aja. Supaya apa? Supaya menghangatkan dan proses pertumbuhannya juga lebih cepat ya. Terus yang keempat, ketika sudah berumuran 2 minggu itu kalian harus pindahkan dari kandang yang utama ini. Pindahkannya kemana? Jangan ke kandang yang memang sama seperti ini, cuman bedanya tidak ada kotaknya, itu sama aja. Yang harus kalian pindahkan itu adalah si anakan sama si indukan. Sekiranya si anakan itu yang sudah belajar, biasanya kalau umur 2 minggu itu anakan yang keluarnya terakhir itu yang paling kecil itu sudah bisa memakan hijauan, belajar memakan hijauan. Nah itu si indukan sama si anakan kalian pindahkan ke kandang umbaran ataupun kandang sejenis diumbar ataupun dikepar sob. Nah supaya apa? Supaya proses pertumbuhannya lebih cepat dan proses kesehatannya juga memadai, dikarenakan si kelinci ini memang hewan-hewan yang di habitatnya itu hewan liar sob. Jadi supaya apa? Supaya mereka menikmati nuansa di luar, ya kan? Maksudnya di luar itu nggak di dalam kandang, dia bebas gerak di mana saja, tapi dengan ruang yang memang dibatasi oleh kalian. Dan pentingnya kandang umbaran itu untuk si anakan kelinci juga biasanya itu untuk supaya si anakan itu lebih sehat, terhindar dari penyakit-penyakit kembung ataupun mencret. Nah, dikarenakan kenapa? Dikarenakan lemak-lemak dalam tubuh kelinci kalau kita umbar dia akan bergerak lebih objektif. Dia akan belajar lari, belajar berjalan, belajar kayak semacam lari-lari, menghindari dari bahaya. Kalau ketika kalian tengok juga kalian pukul apa aja, nah itu membuat si kelinci biasanya cepat singgapnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka gitu, seperti pemangsa-pemangsa lainnya gitu. Nah itu sangat penting menurut saya. Jadi alangkah baiknya silahkan untuk mencoba metode dari saya. Jika memang bermanfaat, alhamdulillah. Jika memang ada kekurangan ataupun kurang efektif ataupun dari segi penyampaian saya banyak kesalahan ataupun banyak yang kurang, itu saya mohon maaf ya. Dikarenakan saya juga selalu menganalisis, selalu mencari-cari supaya apa? Supaya kita semua bisa berkembang lebih efektif, ya kan, lebih bagus, dan kedepannya itu rezeki dari segi anakannya itu lebih lancar. Siapa sih yang tidak mau bagi peternak-peternak yang memang hasil dari anakannya itu hidup semua dan bisa menghasilkan semua, dikarenakan usaha ataupun hasil tidak akan mengkhianatinya. Oke sob, itu aja. Jika bermanfaat tolong di like video ini. Jika memang belum subscribe tolong subscribe video ini. Jika memang ada kekurangan ataupun yang ingin ditanyakan, silahkan komentari di bawah kolom komentar. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi ternak budidaya kelinci Indonesia.